Halo semuanya, selamat datang di Bull Trader FX YouTube channel. Nah, di channel ini kita akan belajar bagaimana cara trading forex dengan baik dan profitable. Oke, ini pembahasan yang sangat menarik nih. Kalau saya pertama kali dulu sangatlah hancur, money management hancur, biasalah kalau pertama kali. Ini adalah beberapa pemikiran saya yang kalau saya terapkan waktu saya dulu itu bakalan saving saya a lot of money, kayak ratusan juta itu bakalan bisa tidak bakalan hilang kalau saya menerapkan ini. Jadi let's get started. I wish I learned this. Jadi saya berharap saya tahu ini awal sekali dulu waktu di forex sebelum kehilangan uang yang begitu banyak. Tetapi it's okay karena lama-kelamaan saya semakin baik untuk trading di forex. Tapi ini saran saya untuk kalian yang baru masuk atau yang masih baru, yang belum profitable masuk ke forex market, ini bisa menjadi guide kalian atau bisa menjadi acuan kalian untuk yang lebih bagus lagi. Trust me, it's gonna save you ton of money. Jadi ini bakalan saving kalian uang yang sangat banyak, losing di market. Oke, lanjut aja. Yang pertama itu tidak melihat tren besar. Ini kesalahan-kesalahan yang biasa sebenarnya dilihat oleh trader-trader, walaupun pemula, profesional pun terkadang juga dia tidak melihat tren besarnya, dia hanya melihat satu time frame saja. Itu kesalahan. Kenapa? Kita tidak tahu tren besarnya itu seperti apa. Contoh, kita contohkan. Oke. Contoh sekarang ya. Contoh, tren besarnya itu lagi bullish. Contoh. Oke, tren kecilnya lagi bearish. Oke, tren kecilnya dia lagi bearish. Kalau kalian hanya melihat satu time frame saja, kalau kalian hanya melihat time frame saja, yaitu time frame yang di sebelah sini, apa hasilnya? Kalian akan mencari posisi untuk sell. Kenapa? Oh ini pak, ini lower high, lower low, lower high, lower low. Seharusnya dia membuat lower high sebelum membentuk lower low kembali. Berarti saya akan sell di area sini. Nah, apa yang salah ini? Tidak ada yang salah. Ini benar, ini lower trend. Jadi lower time frame itu lagi downtrend. Tetapi kalau kalian melihat di higher time frame itu apa? Dia sedang koreksi, tapping area trend line sebelum melanjutkan ke naikannya. Nah, dari sini kalian bakalan kena stop loss dan market itu lanjut untuk mengalami kenaikannya. Nah, makanya tren besar is the key. Jadi tren besar itu sangat penting untuk kalian trading. Jangan hanya melihat satu time frame saja. Oke, begitu juga kalau lagi katakanlah lower downtrend tetapi smaller time frame lagi besar, lagi up, higher time frame lagi down, lower time frame lagi up, kalian akan mencari posisi untuk buy. Sedangkan di higher time frame kalian tahu dia akan membuat lower high sebelum membentuk lower low kembali. Jadi di sini kalian bakalan kena stop out dan uang kalian akan hilang karena kena stop loss dan market berbalik arah tidak sesuai yang Anda inginkan. Jadi higher time frame itu dicek terlebih dahulu, entah itu bullish, entah itu bearish, entah itu konsolidasi. Kalian harus tahu terlebih dahulu market itu bagaimana tren besarnya sebelum kalian masuk ke time frame kecilnya. Oke.
schedule. Yang kedua itu namanya TP fast dan stop loss slow. Ini pasti kalian juga ada yang ngalaminnya. Jadi kalau TP itu cepat sekali kalian, udah untung close. Tapi kalau lagi stop loss, kalau lagi merah, itu dibiarin sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Nah, itu juga kesalahan. Kenapa? Kita ada stop loss, ada TP. Stop loss untuk apa? Untuk membatasi kerugian kita. Kita sudah bahas video stop loss, itu cara menentukan stop loss itu bagaimana, itu semua sudah kita bahas di video-video selanjutnya, atau saya taruh di card di situ, silakan nanti bisa dicek untuk videonya setelah video ini. Oke, stop loss slow. Jadi kalau kalian lihat, ini harus agak ke atas ini memang ya. Oke, jadi kalau kalian melihatnya sekarang, ini sebenarnya berkorelasi dengan apa kalau dibilang ya, berkorelasi dengan time frame yang besarnya. Jadi kalau kalian sudah tahu time frame besarnya, time frame kecil itu pasti mengikuti, pasti mengikuti time frame besarnya. Kalau dia sedang katakanlah time frame besarnya lagi bullish, time frame kecilnya lagi bearish, ya make sense, karena time frame besarnya lagi koreksi sebelum melanjutkan ke naikannya. Kita lihatnya hanya di area sekecil ini. Di time frame kecil ya kelihatan bagus sekali, tapi di time frame besar dia hanya koreksi sebelum melanjutkan ke naikannya. Oke. Nah, jadi TP fast, TP slow, kalian harus mengerti apa itu tren terlebih dahulu, bagaimana menentukan trennya itu bagus, bagaimana menentukan konsolidasinya, bagaimana cara menentukan TP-nya, stop loss-nya yang sudah kita bahas untuk stop loss-nya, TP-nya bagaimana kita menentukannya, kalian harus tahu dan trust your analysis. Jadi nggak cuma TP sedikit segini aja saya close, that's not what's happening. Kalau mau close ya TP pertama adalah di area ketika dia turun membentuk higher low, ya TP pertama adalah di area sini. Karena kita asumsi dia kemungkinan membentuk double top. Jangan-jangan dia double top. Jangan-jangan dia tidak membentuk high lagi, dia akan membentuk double top. Makanya kita bilang selalu TP pertama adalah double top, atau TP pertama adalah di area resisten yang paling terakhir, itu yang untuk TP fast dan TP slow. Jadi stop loss TP itu sudah ditaruh, jadi jangan pernah di otak-atik itu. Oke, ini yang biasanya passion orang susah sekali untuk sabar. Opportunity, katakanlah kalian menggunakan stokastik ya, katakanlah ya, atau RSI katakanlah. Ini chartnya nih jelek banget chartnya. Oke, gak apa-apa lah, contoh aja. Oke, ini katakanlah chartnya, kalian menggunakan stokastik. Nah, kalau di stokastik pasti kalian tahu kan, ketika dia naik turun. Nah, ketika di area sini adalah waktu kalian untuk selling, ketika di area sini waktu kalian untuk buying kan. Nah, tetapi waktu di area di tengah kalian tidak ngapa-ngapain, itu namanya passion. Sama juga di forex, maksud saya di indikator yang lain atau price action, ketika higher high higher low, dia lagi di tengah-tengah seperti ini, ya kalian wait, kalian tunggu, tidak ada trading opportunity. Oke, tunggu dia membentuk higher low, atau tunggu dia membentuk higher high valid, atau kalau kalian menggunakan indikator ya tunggu dia sampai mengkasih kalian area untuk entry. Contoh di stokastik, tunggu di area
paling bawah di sini, atau paling atas di sini, atau paling bawah di sini, atas di sini. Kalau di tengah-tengah ya sudah, it's not trade for you, it's the passion. Jadi kalau tidak ada setup yang bagus ya jangan pernah enter. Oke. Kalau kalian lihat, kalau yang sudah member juga pasti tahu, itu kalau kita kasih katakanlah kayak sinyal gitu, kita biasanya live trade, tapi kalau kita kasih waktu sinyal itu pasti hanya sedikit saja. Jadi 1 bulan kemungkinan hanya 5 atau 6, tetapi probability-nya kalian bisa lihat berapa bagusnya itu. Bulan kemarin kalau nggak salah kita hanya lose 1 bulan kemarin. Jadi probability, saya suka probability yang sangat besar. Tidak hanya ada entry masuk, ada enter masuk. No, saya tunggu probability at least yang 80% sebelum saya enter. Itu namanya passion. Ya lama dong mas. Ya iyalah, ya lama. Kalau kalian tidak passion, kalian enter market gagal, enter market gagal, enter market gagal, kalian enter 1 untung. Mana yang bagus? Yang mending yang 1 untung daripada gagal semua. Oke, jadi passion is the key. Itu kalau saya bakalan apa ya kalau nggak salah ya, bakalan tidak rugi banyak kalau saya bisa passion dulu waktu awal-awal. Saya sama seperti sekarang, kayak saya sekarang yang passion itu, saya tidak akan lose banyak seperti dulu. Oke, let's do it again. Oke, kemudian ada namanya pemikiran yang tidak masuk akal. Ini sering sekali saya bahas, pemikiran yang tidak masuk akal. Apa? Oke, uang $100.000 katakanlah, saya akan menjadi milioner. It doesn't make sense. It's not gonna happening like that. Oke, kemudian apa lagi? Kalau kalian lihat di Instagram itu banyak orang yang showing profit. Oke, ada 25.000, 40.000, 75.000. How you feeling? Jadi bagaimana? Bukan maksudnya kalian senang. Iya, senang. Cuma bagaimana perasaan kalian ketika melihatnya? Dengan trading yang sudah kalian dapat, katakanlah uang Anda di forex adalah 1.000, kemudian menggunakan 1%, setiap untung $10, $20, kemudian melihat orang yang 110.000, 5.000 setiap kali trading. Bagaimana pemikiran kalian? Kalian bakalan berpikir apa? Saya ingin menaikkan lot saya. Itu yang tidak masuk akal menurut saya. Jadi saya saranin kalau memang tidak ada gunanya atau tidak ada edukasinya, silahkan di unfollow atau bagaimana supaya tidak terpengaruh pikiran Anda ke begitu-begitu. Jadi di unfollow dulu biar kalian fresh, ikut trading plan. Oke, saya masuk 1%, saya bakalan masuk 1% terus menerus. I doesn't care what they think, I don't care what they trade. Saya tidak peduli berapa yang kamu dapat, saya tidak peduli kamu ngapain. Yang penting saya trading dengan uang saya segini, saya dapat segini saja sudah bagus. Itu saya dulu terlalu fokus sama melihat orang. Oh bagus ini, oh dia segini, wah saya harus gitu. Habis gitu 4 hari 5 hari uang, see you goodbye. Nah, jadi hilangin pemikiran-pemikiran seperti itu. Main yang bagus, steady, yang steady aja seperti ini. Jangan sampai yang wood, habis itu wood habis. Jadi yang steady aja, steady. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian untuk yang tidak masuk akal juga ada namanya pemikiran yang selalu berpikir forex itu pastinya win
terus menerus. Itu ada saya seperti itu, seperti ini, kayak win semuanya ada seperti itu. Jadi kalau katakanlah losing satu, kalian bakalan kehilangan uang kalian. Kenapa? Kalian berpikirnya forex selalu untung. Ada L1 aja modal 16. Nah itu udah bagus, silakan diperbaiki lagi itu. Kemudian ada yang berpikir juga forex itu pastinya win, sekarang gagal besok untung, sekarang gagal besok untung, sekarang gagal besok untung. It's not like that as well. Jadi it's really random, seperti yang di bawah. Kadang-kadang untung-untung, kemudian lose-nya terkadang banyak, losing streak. Saya pernah sampai 1 minggu itu losing streak, kayak 1 minggu itu losing streak, tapi setelah itu 1 bulan kita winning streak. Tapi pernah saya sampai 1 minggu itu losing streak. Kalau di di grup juga pasti tahu, kita kasihin losing, habis itu kena stop loss, lanjut lagi ngikuti TP. Saya cuma bilang kenapa ya emang waktunya seperti itu, nggak tahu juga kenapa, padahal analisa juga bagus, tapi kena stop loss, habis itu ngikutin arah. Saya cuma unbelievable. Jadi realitinya itu ketika ada win ya win, ketika ya lose up to market. Yang penting kita analisa sudah bagus, kita enter, sudah biarin, it's up to the market setelah itu. Oke? Kemudian setelah kena losing seperti ini, apa yang bakalan kalian pikirkan? Yang pertama, kalian bakalan berpikir apa? Strategi ini nggak bagus ini. I know that. Itu leading ke yang setelahnya. Oke, fokus in one system. Saya dulu seperti itu. Jadi ketika saya losing 3 kali, katakanlah nggak bagus ini. Habis itu losing lagi, nggak bagus ini. Endingnya saya nggak selesai. Ini nggak bagus, pindah strategi lain. Nggak bagus pakai stokastik, nggak bagus pakai RSI, nggak bagus price action, nggak bagus kayak apa, nggak bagus, muter-muter di situ aja, terus nggak selesai. It's not good. Jadi dari sini saya mendapatkan apa ya kalau bilangnya self doubt. Jadi saya mendapatkan pemikiran, wah kalau seperti ini tidak bakalan selesai. Jadi saya hanya pakai beberapa sistem atau satu sistem yang saya step by step menggunakan apa semua yang saya tahu. Kemudian saya fokus dengan itu, saya perbagus sistem saya menggunakan step by step. Jadi ini masuk, saya centang, enter. Kalau nggak centang berarti saya nggak enter. Nah, jadi step by stepnya bagus. Setelah itu saya perbagus, endingnya trading system saya menjadi lebih baik. Oke. Again. Nah, ini yang biasanya ini orang berpikir tidak akan lebih tinggi lagi. Jadi ketika masuk naik, bung, ini sudah terlalu tinggi nih. Saatnya untuk sell. Ayo sell rame-rame teman-teman. Ternyata dia naik. Sell lagi teman-teman, dia naik. Sell lagi teman-teman, dia naik. Sell lagi teman-teman. Habis uangnya, marketnya tidak asik, keluar saja. Habis itu wood. Itu seperti biasa, seperti itu, kayak di market itu kayak udah biasa. Kenapa ini naik? Ya di lower time frame memang naik, tapi di higher time frame dia membentuk bearish trend. Oke? Jadi jangan pernah berpikir tidak akan lebih tinggi lagi. Market kita tidak bisa tahu. Yang penting kita tahu chance yang paling bagus itu bagaimana, baru kita enter. Jangan pernah berpikir oke, sini sudah terlalu tinggi, stokastik udah up, buy, sell,
stokastik udah di bawah, buy. Stokastik udah di atas, sell. It's not like that. Jadi pastiin trennya terlebih dahulu bagaimana, kita cek trennya bearish ya kita cari sell, waktu sellnya itu bagaimana, tunggu koreksi di time frame besar sebelum kita sell. Terus masih banyak lagi yang perlu dipertimbangkan. Kita jujur saya itu biasanya minimal ada 3 konfirmasi sebelum enter. Oke, tidak ada plan untuk trading. Nah, plan ini juga penting untuk trading. Kalau kalian tidak ada plan, sama seperti kalian masuk ke taksi, katakanlah ini ada taksi. Oke, ada taksi, kalian masuk tuh. Jelek banget kemarin. Ini masuk ke taksi. Setelah kalian masuk, ditanya sama pak taksinya, hey, saya mau kemana? Bapak mau kemana? Terserah lah pak, kemana aja. Yang penting saya mau ke, katakanlah Surabaya. Ini tadi Banyuwangi. Asal saya Banyuwangi. Terserah lah pak, yang penting saya ke Surabaya. Lewat mana pak? Ya terserah lah. Endingnya bagaimana? Diputar sama bapaknya. Putar dari tengah-tengah. Ini kelamaan. Habis itu apa? Loncat keluar dari taksi. Habis itu apa lagi? Kadang-kadang ada yang tertabrak. Kemudian kadang-kadang ini mau sampai itu diputar lagi sampai dia tidak jadi. Kalau tidak ada plan. Kalau ada plan, saya mau ke Surabaya menggunakan jalan tol. Oke. Saya mau bayar segini dan segini, kecepatan harus sekian. Langsung dengan bagus. Nah, itu pentingnya trading plan. Jadi kalian bisa kalau straightforward. Oke, saya mau enter ketika ada ini. Dengan risiko segini, kalau nggak ada ya saya nggak enter. Itu namanya trading plan. Itu it's make me, kalau saya tahu itu dari awal dulu, I'm not gonna losing, saya tidak akan hilang sampai 200-300an juta. Kesimpulan yang pertama, pastiin melihat tren besar. Jadi kesalahan saya dulu itu tidak melihat tren yang sangat besar. Yang kedua, tidak terlalu terburu-buru, slow. Kita lihat dulu marketnya bagaimana, tren besarnya bagaimana, tren kecilnya bagaimana, dia di area key level itu bagaimana. Kemudian tidak sabar, itu tadi, tidak terburu-buru atau patient. Tidak fokus pada satu sistem. Fokus pada satu sistem, kita perbagus itu. Tidak bagus, putar, pindah lagi. Not like that. You're not gonna finish with that one. Jadi fokus saja satu, perbagus itu. Oke, jadi dipolish. Semakin dipolish, semakin bagus. Berpikir market sudah terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini nggak bagus. Ketika sudah terlalu tinggi, misalkan kalian berpikir, ini sudah terlalu tinggi, saya mau sell. No, cek trennya, cek tren kecilnya, itu semuanya. Oke, tidak ada trading plan. Ini yang paling penting, plannya harus ada. Seperti yang orang naik taksi tadi, kalau mau ke Surabaya ya harus ada plannya. Saya mau naik tol, saya mau bayar segini, orangnya sini. Saya tidak mau terkecoh sini sama sini. Saya hanya mau lurus naik tol ke Surabaya. Oke. Kemudian sudah selesai semua. Kalau masih baru juga jangan lupa follow Instagram kita, itu bagus sekali di sana. Kita ada Instagram Reel juga. Kita kasih 15 second edukasi, dan juga ada live biasanya. Kemudian ada di Facebook ini agak panjang, jadi 3 menit video biasanya kita taruh.
Di YouTube itu biasanya agak panjang 10 menit seperti ini. LinkedIn, kalau kalian punya LinkedIn silahkan. TikTok juga sama seperti Instagram Reel. Jadi silahkan follow semua di sana untuk support kita. Kemudian, and I will see you next video. Bye bye. Thank you. Halo semuanya, terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Kalau masih baru, again consider subscribing, dan juga jangan lupa klik like button karena kita akan upload setiap minggunya. Dan juga kalau kalian masih baru, silahkan cek Instagram saya, banyak edukasi menarik di sana. Kalau ingin lihat video yang lain, silahkan ke sini atau yang di bawah. Kalau subscribe ada di bawah sana, and see you next week.